Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, wanita adalah makhluk yang sangat dimuliakan dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan juga Rasul. Buktinya adalah bahwa sampai ada satu surat di dalam Al-Quran yang dinamakan surah An-Nisa yang memiliki arti wanita-wanita. Inilah bukti bahwa wanita begitu spesial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapat perhatian yang lebih di dalam Al-Quran. Akan tetapi kedudukan yang mulia ini tentu saja hanya berlaku bagi mereka-mereka yang selalu menjaga diri dan keluarga. Karena dengan keutamaannya ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan tanggung jawab yang begitu besar kepada wanita. Bahkan pada keseluruhan anggota tubuh wanita bisa menjadi sumber dosa jika tidak dijaga dengan baik, dan salah satu anggota tubuh tersebut adalah kepala wanita. Dan berikut ini 5 dosa yang bersumber dari kepala wanita. Yang pertama, tidak berhijab. Menutup aurat sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslimah, dan di dalam Islam seorang wanita hanya diperbolehkan memperlihatkan auratnya di hadapan orang yang adalah muhrimnya saja. Lebih dari itu maka dirinya telah melakukan perbuatan yang sudah dihitung dalam dosa. Sedangkan aurat wanita adalah seluruh badannya kecuali telapak tangan dan bagian wajahnya saja. Ini sebuah pertanda bahwa bagian kepala seorang wanita merupakan aurat yang harus ditutup, dan cara menutupnya adalah dengan mengenakan hijab, seperti firman Allah, "Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Sehingga apabila wanita muslim tidak menutup auratnya dengan hijab, itu berarti wanita tersebut telah berbuat dosa karena telah melanggar perintah Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 31. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau bagian tubuhnya kecuali yang biasa terlihat. Kemudian dosa yang kedua adalah memakai hijab gaul dan tidak memenuhi syarat hijab. Meskipun sudah mengenakan hijab, bukan berarti wanita tersebut sudah terbebas dari dosa.
mereka tetap saja bisa mendapatkan dosa apabila memakai hijab yang tidak memenuhi syariat dalam Islam atau yang lebih dikenal dengan hijab gaul. Penggunaan hijab gaul ini sudah marak di kalangan masyarakat dengan tujuan agar terlihat lebih modis. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan wanita dalam sebuah hadis yang artinya ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya, yaitu suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor-ekor sapi betina yang mereka pakai untuk mencambuk manusia. Wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, yang kalau berjalan berlenggak-lenggok menggoyang-goyangkan kepalanya lagi durhaka atau tidak taat. Kepalanya seperti punuk-punuk unta yang meliuk-liuk. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium bau wanginya, padahal bau wanginya itu sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis sahih riwayat Muslim dan Ahmad. Lalu yang ketiga, mewarnai atau menyemir rambut dengan warna hitam. Tidak hanya mengenai hijab saja yang berpotensi mendatangkan dosa bagi seorang wanita, namun juga masalah mewarnai atau menyemir rambut. Banyak orang yang sudah berumur atau mempunyai uban berniat untuk mewarnai rambut mereka dengan semir hitam. Namun tahukah sebenarnya perbuatan tersebut memicu untuk mendapatkan dosa? Bahkan jika mereka tetap saja melakukan hal demikian, maka ancamannya adalah tidak akan mencium bau surga. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang bersemir dengan warna hitam seperti tembolok merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, dan Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib mengatakan bahwa hadis ini juga sahih. Yang keempat, mencabut uban. Ketika seseorang telah tumbuh uban pada rambutnya, pasti akan berpikir untuk mencabutnya. Namun ternyata mencabut uban itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang beruban dalam Islam walaupun sehelai, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Untuk menghindari uban tersebut, kita diperbolehkan untuk mewarnai uban tersebut dengan semir, namun dengan catatan tidak menggunakan semir yang berwarna hitam. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah dari Abu Bakar, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Artinya beliau telah beruban. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, menyambung rambut. Kecenderungan yang terjadi di dunia fashion dan lifestyle saat ini adalah salah satunya dengan menyambung rambut. Lantas apakah boleh menyambung rambut di dalam Islam? Jawabannya adalah tidak. Hal ini tertera dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Asma binti Abi Bakar, ada seorang perempuan yang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, telah kunikahkan anak gadisku, setelah itu dia sakit sehingga semua rambut kepalanya rontok, dan suaminya memintaku segera mempertemukannya dengan anak gadisku. Apakah aku boleh menyambung rambut kepalanya?
Rasulullah lantas melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, demikianlah 5 dosa yang bersumber dari kepala seorang wanita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.